bahwa kita orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tidak akan mengalami masa antikristus atau masa kiamat ini. Karena sebelum masa kiamat ini terjadi, Yesus datang di angkasa, orang yang mati di dalam kubur dibangkitkan, dan kita yang masih hidup ketika Yesus datang di angkasa, tubuh kita diubahkan menjadi seperti orang yang dibangkitkan dan kita akan terangkat ke surga. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Sekarang kita sedang membahas kitab Wahyu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hari kiamat. Oleh karena itu, untuk dapat memahami dengan lengkap dan paripurna, maka sebaiknya saudara melihat kembali seri pembelajarannya dari seri pertama sampai dengan seri yang ke-19 ini. Karena dengan mempelajari dari seri pertama sampai ke-19 ini, sama halnya saudara belajar Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih kuat, kita lebih kokoh, dan iman kita tidak tergoyahkan, dan kita memahami betapa luar biasanya Alkitab itu, karena dia memiliki runutan peristiwa yang sungguh luar biasa, runutan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus belajar peta zaman secara lengkap dari pertama sampai dengan ke-19? Karena memang kita dapati fakta di dalam Alkitab nampaknya saling bertentangan. Sebenarnya Alkitab tidak bertentangan, tetapi Alkitab memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Karena ada yang menonton YouTube saya dan bertanya, apa yang dimaksudkan dengan perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab? Perbedaan-perbedaan tersebut adalah perbedaan-perbedaan aturan. Cara Allah mengatur kehidupan manusia disesuaikan dengan zamannya. Oke, saya sedikit mengulang pembelajaran di seri yang pertama. Perbedaan-perbedaan apa saja, saudara? Contoh misalnya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29, mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 28 dan 29 berkata demikian, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Oke, saya mau berikan contoh kepada saudara-saudara mengenai perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab. Bukan pertentangan ya saudara ya. Perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab. Saya fokus dulu ke tentang hal makanan misalkan. Kalau kita baca tadi di dalam Kejadian 1 ayat 29,
di mana manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk makan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbiji, ya. Ini jadi Allah hanya memerintahkan Adam dan Hawa hanya memakan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran dan buah-buahan, saudara. Di dalam Kejadian tidak pernah Allah memerintahkan manusia untuk makan daging, tetapi kalau kita bisa melihat di sini sepertinya manusia itu hanya vegetarian. Kemudian kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4, Kejadian 9 ayat 3 dan 4, ya, mari kita lihat. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Segala yang bergerak dan yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Perhatikan. Kejadian 9 ayat 3 dan 4 ada perubahan yang sangat besar, yang sangat drastis mengenai tentang makanan. Bahwa manusia bukan hanya disuruh memakan buah-buahan dan sayur-sayuran, tetapi boleh makan semua, ya, semua binatang, ya, tapi tidak boleh, ya, tidak boleh makan darah, ya, tidak boleh makan darah. Boleh makan semua daging, tapi tidak boleh makan darah. Namun, saudara, kalau kita masuk di dalam Imamat pasal 11, ya, Imamat pasal 11 itu satu pasal itu berbicara tentang makanan haram, ya, haram dan halal. Artinya makanan yang haram tidak boleh dimakan, di sini halal boleh dimakan. Saudara lihat perubahan dalam peraturan tentang makanan saja. Saya singkat saja, kemudian kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Mari kita lihat, saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Perhatikan, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5, semuanya halal. Tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi saudara bisa lihat bahwa di dalam Alkitab tentang makanan pun minimal ada 4 perbedaan. Bukan pertentangan, tapi perbedaan. Perbedaan tentang aturan disesuaikan dengan zaman di mana Allah memberikan peraturan-peraturan ini. Saudara lihat, ada yang mengajarkan bahwa semua aturan dalam Alkitab harus dilaksanakan atau harus dilakukan. Saudara bisa bayangkan kalau semua aturan harus dipaksakan untuk dilakukan dan tidak dilihat sesuai dengan zamannya, maka pasti kita akan mengalami kebingungan karena tentang makanan aja akan ada pertentangan. Ada yang haram, ada yang halal, semuanya halal. Manusia tidak boleh makan daging, hanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini boleh makan semuanya, tapi tidak boleh makan darah. Oleh karena itu, saudara, di dalam pelajaran petajaman ini akan sangat bermanfaat untuk kita dapat memahami aturan yang Tuhan berikan pada zaman yang disesuaikan dengan zaman yang Tuhan berikan. Contoh, kita sudah melihat dalam pembelajaran-pembelajaran yang lalu bahwa di dalam Alkitab ada 7 zaman, saudara. Ya, ada 7 zaman. Pertama, itu adalah zaman kesucian. Kedua, ada zaman setelah zaman kesucian adalah zaman keinsafan. Ini kita sudah pelajari dalam materi yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, zaman pemerintahan manusia. Kemudian yang keempat, zaman perjanjian. Kelima, zaman hukum Taurat. Keenam, zaman kita hari ini, zaman anugerah. Oke. Dan yang ketujuh, kerajaan. Nah, saudara lihat, kalau seandainya aturan-aturan ini dikorelasikan kepada zaman-zaman, maka kita akan menemukan Kejadian 1 ayat 29 mengenai makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan ada di dalam zaman kesucian. Zaman kesucian dari sejak Allah menciptakan manusia sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemudian zaman keinsafan, setelah manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden sampai Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Kemudian zaman pemerintahan manusia adalah sampai zaman dimulai pada waktu Nuh keluar dari bahtera, memberikan persembahan kepada Allah,
sampai manusia dihukum dengan dikacaukannya bahasa di dunia, yaitu peristiwa di Menara Babel. Zaman perjanjian adalah zaman pada waktu Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Kemudian hukum Taurat dimulai ketika Musa menerima 2 loh batu atau 10 perintah Allah, sampai pada waktu Paulus dipilih untuk menjadi rasul bagi zaman anugerah. Dan hari ini kita ada di dalam zaman anugerah, saudara. Nah, perhatikan, tadi saya katakan jika aturan ini dikorelasikan kepada zaman-zaman, kita akan melihat bahwa Kejadian 9 ayat 34, semua binatang bisa dimakan tapi tidak boleh makan darahnya, itu adalah zaman pada waktu, zaman pada waktu Nuh keluar dari bahtera, yaitu zaman pemerintahan manusia. Kemudian tentang makanan haram dan halal ada di dalam hukum Taurat, dan kita hari ini di dalam masa anugerah kita diberikan keleluasaan, boleh makan semua daging, tapi tidak semuanya bermanfaat. Itu sedikit, saudara, mengenai tentang mereview kembali, mengingat kembali betapa pentingnya pembelajaran peta zaman ini, supaya saudara tidak kebingungan bahwa ternyata di dalam Alkitab ada perbedaan-perbedaan aturan disesuaikan dengan 7 zaman ini. Baik, sekarang kita akan masuk pada seri yang ke-19. Seri yang ke-19 ini kita masih berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman masa kiamat atau masa tribulasi atau masa antikristus. Mari kita mempelajarinya, saudara. Dalam materi yang ke-19 dalam pelajaran peta zaman ini, kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hari kiamat atau masa tribulasi atau masa antikristus. Dalam 2 pertemuan yang lalu, dalam seri yang ke-17 dan 18, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam masa antikristus itu juga adalah sebuah masa di mana Allah mencurahkan murkanya ke bumi kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara yang terkasih, sebelum saya melanjutkan, saya mengingatkan kembali bahwa kita orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tidak akan mengalami masa antikristus atau masa kiamat ini. Karena sebelum masa kiamat ini terjadi, Yesus datang di angkasa, orang yang mati di dalam kubur dibangkitkan, dan kita yang masih hidup ketika Yesus datang di angkasa, tubuh kita diubahkan menjadi seperti orang yang dibangkitkan, dan kita akan terangkat ke surga. Bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, saudara bisa melihatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, mengenai peristiwa kedatangan Yesus di angkasa dan pengangkatan orang-orang percaya. Dan yang tertinggal di bumi adalah orang-orang yang tidak percaya, dan mereka lah yang akan mengalami masa antikristus. Tapi ingat, dalam seri pembelajaran yang lalu saya sudah jelaskan bahwa pada akhirnya di masa antikristus, walaupun diawali oleh orang-orang yang tidak percaya, pada akhirnya ada juga pertobatan besar di dalam zaman itu menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga di dalam masa antikristus ini, di bumi akan dicurahkan 2 murka. Murka Allah kepada orang tidak percaya, dan murka iblis, murka antikristus akan dicurahkan kepada orang percaya. Kita sudah mempelajari 2 murka yang Tuhan sudah curahkan, yaitu materai dan sangkakala. Dan hari ini kita akan melihat pencurahan murka Allah dalam bentuk cawan. Kita sudah melihat minggu lalu bahwa Allah menghukum manusia orang tidak percaya dengan 7 materai seperti ini. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 materai yang ke-7 berisi 7 sangkakala. Ya, berisi 7 sangkakala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian saudara yang terkasih, kita sudah belajar tentang materai, sangkakala, pencurahan murka Allah dalam bentuk materai dan sangkakala. Sekarang kita akan melihat ada 7 cawan hukuman terakhir di bumi di dalam masa kiamat. Mari kita lihat satu persatu, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Mari kita membuka yang pertama pada Wahyu pasal 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat yang kedua berkata, "Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya,
Saudara, ketika cawan yang pertama dibuka, maka Tuhan mencurahkan murkanya kepada orang tidak percaya, karena Alkitab mengatakan kepada semua orang yang mengenakan tanda dari binatang itu. Siapa binatang itu? Antikristus. Apa angka Antikristus? 666 di lengan dan di dahi. Setiap orang yang ada angka 666 di lengan dan di dahi, pada waktu cawan pertama dibuka, mereka akan mendapatkan penyakit bisul. Dikatakan bisul yang jahat dan berbahaya. Saudara bisa bayangkan, sedangkan seseorang kena bisul satu aja udah siksa. Ini bisul yang sangat banyak yang memenuhi tubuh mereka, dan bisul ini dikatakan sangat berbahaya dan sangat menyakitkan, sangat jahat dan sangat berbahaya. Saudara yang terkasih, cawan yang pertama Tuhan menghukum mereka dengan memberikan bisul yang sangat jahat dan membahayakan. Itu cawan yang pertama. Mari kita lihat cawan yang kedua, saudara. Wahyu 16 ayat yang ketiga. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Cawan yang kedua, ketika Allah curahkan kepada bumi, kepada orang-orang yang tidak percaya, maka cawan yang kedua berisi di mana seluruh air laut menjadi darah. Saudara bisa bayangkan, mengerikan sekali ini saudara. Seluruh air lautan menjadi darah, dan bukan cuma menjadi darah, tapi seluruh binatang, dikatakan seluruh binatang laut semuanya mati. Saudara bisa bayangkan, ya kalau kami yang tinggal di pinggir laut, di dataran, di daerah pantai, kami bisa bayangkan ketika kami melihat laut, semua airnya bukan lagi berwarna biru, tapi sudah menjadi darah. Dan kemudian kami bisa melihat bagaimana ikan-ikan, binatang-binatang yang di laut bermunculan dalam keadaan mati. Wah, itu pasti sangat baunya sangat menyengat sekali saudara. Amisnya itu sungguh luar biasa, dan itu menyiksa orang-orang pada zaman itu. Itu cawan yang kedua. Sekarang kita lihat cawan yang ketiga yang Tuhan curahkan ke bumi pada waktu hari kiamat. Ini gambaran yang jelas, karena ini nubuatan ini sudah pasti akan terjadi saudara. Karena nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu banyak yang sudah tergenapi saudara. Dan pasti ini akan tergenapi seperti ini. Mari kita lihat cawan yang ketiga saudara. Wahyu 16 ayat 4 dan 7 sampai 7. Wahyu 16 ayat 4 sampai dengan 7 berkata, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Ingat, atas sungai-sungai dan mata-mata air, semuanya menjadi darah. Saudara bisa bayangkan, yang tadi hanya laut, sekarang sungai dan semua mata air menjadi darah. Semua sungai dan mata-mata air menjadi darah. Saudara bisa bayangkan, ketika kita pergi ke sungai air tawar yang tadinya bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci dan sebagainya, kemudian tidak bisa dipakai lagi karena semuanya sudah menjadi darah. Kemudian orang mungkin mencoba untuk mengambil air dari sumur, ketika ditarik timbanya ternyata yang didapati bukan lagi air tetapi sudah menjadi darah. Saudara bisa bayangkan tersiksanya orang yang tidak percaya pada waktu itu, yang menggunakan angka 66. Mereka kena bisul yang jahat dan berbahaya, kemudian laut menjadi darah, semua binatang di dalam laut menjadi mati, kemudian sungai dan mata air semuanya menjadi darah. Ayat yang kelima. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Perhatikan, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus. Karena pada masa Antikristus, walaupun diawali oleh orang-orang tidak percaya, tapi pada akhirnya di dalam masa Antikristus, ketika mereka melihat sendiri bahwa apa yang telah Alkitab katakan tentang pengangkatan orang-orang percaya terangkat dan hilang, mereka takjub kepada Alkitab, dan pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Yesus, dan banyak yang bertobat. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melihat bahwa Antikristus
membunuh banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau menyembah kepada antikris, yang tidak diacap angka 66. Mereka dibunuh, mereka dipenggal, dan kemudian pada cawan yang ketiga ini Allah membuat semua air menjadi darah untuk memperingatkan bahwa mereka sudah melakukan kejahatan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Ayat yang ketujuh berkata, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Itu adalah cawan yang ketiga. Mari kita lihat saudara, cawan yang keempat di mana Allah mencurahkan murkanya kepada orang tidak percaya. Cawan yang keempat kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Wahyu 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berkata, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Wow. Cawan yang keempat, ya. Cawan yang keempat ketika Tuhan curahkan melalui malaikat yang keempat, maka matahari diberikan kuasa. Di situ dikatakan bahwa menumpahkan cawan keempat ke atas matahari, dan kepadanya, kepada matahari, diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Cawan yang keempat, matahari, ya, matahari menghanguskan manusia. Saudara bisa bayangkan. Akhir-akhir ini di beberapa tempat di Indonesia sangat panas sekali karena cuaca yang begitu panas. Saudara bisa bayangkan, sedangkan itu pun kita sudah merasa tersiksa ketika kita keluar rumah. Apalagi pada cawan yang keempat ini, mereka sangat menderita kepanasan karena matahari diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghanguskan manusia dengan api. Saudara lihat, kena bisul yang jahat berbahaya, laut menjadi darah, binatang-binatang di laut mati, kemudian seluruh mata air tawar menjadi darah, dan kemudian matahari menghanguskan mereka. Bukan cuma menghanguskan mereka, saudara. Perhatikan ayat yang ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Saudara bisa bayangkan keras hatinya orang-orang ini. Padahal mereka sudah melihat bagaimana penderitaan yang Tuhan curahkan kepada mereka. Dan mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat terjadi atas mereka. Tapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Bahkan ayat yang 9 mengatakan bahwa mereka, dikatakan ayat yang ke-9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka. Malapetaka itu, saudara bayangkan, sampai hari ini pun kita bisa melihat bagaimana banyak orang-orang sudah mendengar tentang siapa Yesus, sudah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka sudah bisa melihat di YouTube di mana saja bahwa Allah menggunakan anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, untuk menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya Allah, juru selamat yang telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan, dibangkitkan untuk menebus dosa mereka, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa saudara. Tetapi mereka mengeraskan hati mereka, mereka menolak atas kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Allah, agak meleset sedikit memang, tapi nggak apa-apa. Saya hanya mengingatkan, tugas kita adalah memberitakan kabar Injil. Bukan untuk membuat mereka bertobat, bukan untuk membuat mereka percaya kepada Yesus. Karena untuk membuat percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi ingat, tugas utama kita adalah menyampaikan kabar berita Injil. Dan Roh Kudus akan menggunakan pemberitaan Injil yang saudara sampaikan, yang saya sampaikan, untuk membuat seseorang menjadi percaya kepada Yesus. Saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu kecewa ketika banyak orang-orang yang sudah mendengar tentang Injil dan mereka menolak tentang berita Injil. Tidak mengapa, saudara yang terkasih, karena mereka bukan menolak saudara, tetapi mereka menolak Yesus, menolak kasih Yesus yang begitu besar yang ditawarkan kepada mereka. Tetapi bagi kita yang sudah menerima kasih Tuhan atas karya keselamatan yang agung itu, mengucap syukurlah untuk terus memberitakan Injil. Yang kelima, saudara, kita lihat cawan yang kelima yang dicurahkan oleh Tuhan kepada orang yang tidak percaya pada waktu itu. Wahyu pasal 16 ayat 10
dan ayat yang ke-11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, ke dalam kerajaan Antikristus. Dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Saudara bayangkan, cawan yang kelima, Tuhan mencurahkan kepada kerajaan dari si Antikristus itu. Bukan cuma membuat gelap, tetapi menyiksa ya kerajaan kegelapan itu. Dan mereka yang mengikuti Antikris tersiksa, sangat tersiksa, sampai mereka menggigit lidah mereka. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Bukan cuma kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Saudara yang terkasih, dikatakan, disinggung lagi tentang cawan yang pertama. Mereka tersiksa bisul dengan keadaan-keadaan seperti ini, ditambah lagi kerajaan kegelapan milik si Antikristus dibuat gelap, dan mereka lebih lagi tersiksa, bahkan sampai mereka menggigit lidah mereka. Lihat cawan yang ke-6 hari ini. Sekarang kita lihat cawan yang ke-6. Wahyu 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Ada 3 oknum. Dari mulut naga, naga itu adalah iblis. Dari mulut binatang, binatang itu adalah Antikristus. Yang ketiga, dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis. Perhatikan, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ayat 14, untuk apa roh-roh najis itu? Itulah roh-roh setan. Ya, roh-roh najis tadi adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi 3 roh-roh jahat ini, roh-roh setan ini, pergi ke seluruh dunia dan mereka membuat keajaiban-keajaiban. Mereka membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi roh-roh setan ini pergi ke seluruh dunia, bertemu dengan raja-raja, atau kalau zaman kita presiden-presiden, untuk membuat mujizat-mujizat. Untuk apa dia membuat mujizat? Agar untuk mengumpulkan mereka, pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan yang besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cawan yang ke-6 akan terlihat roh-roh setan akan keluar, kemudian menghasut raja-raja, presiden-presiden. Tujuannya apa? Untuk menggalang kekuatan, menggalang kesatuan, untuk melakukan perang yang terakhir di bumi ini, yaitu perang Harmagedon. Perang Harmagedon. Oke, perang Harmagedon, saudara yang terkasih. Namun sebelum perang Harmagedon itu dikatakan bahwa sungai Efrat akan dikeringkan, agar orang-orang pasukan-pasukan yang tadi dihasut oleh roh-roh jahat untuk pergi ke lembah Megido. Karena Harmagedon itu diambil dari 2 kata, yaitu Har dan Megido. Har itu lembah, Megido itu nama tempat. Jadi peperangan itu akan terjadi di daerah Israel, di sebuah lembah yang bernama Megido. Mereka akan berkumpul di lembah Megido dan akan terjadi perang antara Yesus dan pasukannya dengan Antikristus dan seluruh raja-raja dan seluruh pasukan di dunia ini, dan Yesus akan mengalahkan mereka. Oleh karena itu, saudara, masa Antikristus ini, masa kiamat ini akan diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat, sebelum masa Antikristus, Yesus datang hanya di angkasa. Dia tidak menginjakan kakinya di bumi. Tapi di akhir masa 7 tahun masa Antikristus atau 7 tahun masa kiamat, Yesus benar-benar datang dan menginjakkan kakinya di bumi. Itulah kedatangan yang kedua kali di Bukit Zaitun.
tujuan pertama kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi adalah untuk perang Harmagedon antara Yesus dengan iblis, dengan seluruh pasukan-pasukannya yang dikomandoi oleh Antikristus. Dan dalam perang Harmagedon ini, Yesus mengalahkan mereka. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kita akan lihat apa yang terjadi setelah masa perang Harmagedon ini. Yang pertama, Antikris dan nabi palsu ditangkap hidup-hidup dan mereka dibuang ke dalam lautan api neraka secara hidup-hidup. Yang kedua, iblis dan seluruh setan-setan akan ditangkap oleh Tuhan dan kemudian dimasukkan ke dalam jurang maut dan ditutup di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Sehingga di akhir masa Antikristus selanjutnya adalah masa kerajaan di mana bumi akan mengalami masa damai selama 1000 tahun. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya. Dan kita lihat cawan yang terakhir di dalam pembelajaran kita mengenai pencurahan murka Allah kepada bumi, kepada orang yang menggunakan angka 666. Yang terakhir, Wahyu 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Yang pertama, cawan yang ketujuh dibuka, terjadi gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi selama bumi diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, lalu terbelahlah kota-kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon. Ya, 100 pon adalah 50 kilo. Saudara bisa bayangkan hujan es batu 50 kilo. Wow, itu besar sekali. Mau sembunyi di mana orang? Tidak bisa sembunyi. Dan itu sangat menyiksa mereka, saudara yang terkasih. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat besar, sangat dahsyat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah bagian akhir dari pembelajaran kita tentang hari kiamat atau masa Antikristus. Ikuti terus pembelajaran selanjutnya, saudara, agar kita bisa belajar secara komprehensif, belajar secara paripurna mengenai tentang peristiwa-peristiwa, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, agar kita bisa menguasai firman Tuhan dan minimal itu bisa membangun iman kita dan semakin kokoh kita percaya kepada Tuhan. Perhatikan, di dalam masa Antikristus Tuhan mencurahkan murkanya dengan 7 materai. Di materai yang ke-7 akan ada 7 sangkakala, dan Tuhan akan mencurahkan akhir dari semua pencurahan murka Allah ada di dalam 7 cawan. Dan kita sudah mempelajarinya. Dan ingat, saudara yang terkasih, belajar dari awal, dari seri awal, supaya kita bisa memahami dengan lebih lengkap. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat,
Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá để cháu trong say liệu đi lưng tàu in nấu nè để cháu xin cồn để cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán thế này cháu ngạo mày mòn chui bù phá ao đi đọc lên nó đi chỗ khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình hôm nay nó như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกูทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเตcô cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình dân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tuจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy
ไม่ปูฝาไม่เหม็นฝามนะเหม็นซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะกัดจนใบตรงยาหวานน้ำแพ้ไปกันลงทูแพ้ก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นปูฝาเจ้าไม่ยิงปูฝายาวนางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจุไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่ยาและไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าฮัดไปเลยฮัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเหมียวคนกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราเจ้าไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฮัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญเยซูไปเห็นซาที่ก็มาต่อไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจีใส่วันยามีสัญเยซูเรานี่นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝานายจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging.
Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku.
Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman, percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga.
bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8.
tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.